Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang keutamaan sholat tasbih, tata cara sholat tasbih, dan doa yang dianjurkan setelah melaksanakan sholat tasbih. Di antara sekian banyak sholat-sholat sunnah yang disyariatkan adalah sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih ini memiliki keutamaan yang sangat besar, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, yaitu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzanbaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khata'ahu wa amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu. Kata Rasulullah kepada pamannya, wahai pamanku, apabila engkau melaksanakan sholat tasbih, pastilah Allah mengampuni dosa-dosamu, yaitu dosa yang awal dan dosa yang akhir, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dosa yang sengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang kecil dan dosa yang besar, dosa yang kau lakukan secara sembunyi-sembunyi, maupun dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Masya Allah, begitu besarnya pahala sholat sunat tasbih ini. Untuk itu, di akhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada pamannya, umumnya kepada kita semua selaku umatnya, ini istata'ta antusalliyaha fi kulli yaumin marratan faf'al. Jika engkau mampu melaksanakan sholat tasbih setiap hari, maka laksanakanlah. Fa illam taf'al fa fi kulli jumu'atin. Jika engkau tidak mampu melaksanakan sholat tasbih setiap hari, maka laksanakanlah setiap Jumat sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Jika engkau masih belum sanggup melaksanakan sholat tasbih setiap Jumat, laksanakanlah setiap sebulan sekali. Fa illam taf'al, maka jika engkau tidak mampu melaksanakan sholat tasbih sebulan sekali, fa fi kulli sanatin marratan, laksanakanlah setiap setahun sekali. Fa illam taf'al, maka jika setahun sekalipun tidak sanggup, fafi umurika marrotan, maka laksanakanlah sholat tasbih sekali seumur hidupmu. Itulah penting-pentingnya melaksanakan sholat tasbih, sehingga seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, wahai pamanku, wahai umatku, jangan sampai kalian tidak melaksanakan sholat sunat tasbih ini seumur hidupmu sekali. Bahkan menurut Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang yang tidak pernah mengerjakan sholat tasbih seumur hidupnya, orang tersebut termasuk orang yang sangat malas dalam beragama. Begitu juga Imam Tajuddin As-Subki mengatakan, tidak ada yang meninggalkan sholat tasbih ini selain orang yang meremehkan agama. Orang yang meremehkan agama pasti tidak akan mau mendengarkan keutamaan sholat tasbih ini. Mendengarnya pun tidak mau, apalagi melaksanakannya. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, saya hanya sekedar mengingatkan, terutama bagi yang sudah usia di atas 50 tahun, sering-seringlah laksanakan sholat tasbih ini. Jangan sampai
tidak pernah melaksanakan. Dan berbahagialah bagi sahabat-sahabat yang sudah sering melaksanakan sholat tasbih ini. Saya doakan semoga sholat tasbihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bagi yang belum tahu bagaimana cara sholat tasbih ini, silahkan tonton sampai selesai video ini, atau bisa juga di-download PDF-nya di bawah deskripsi ini. Sudah saya tulis berikut doa setelah sholat tasbihnya juga. Silahkan di-download. Dan jika mau di-print, saya sarankan menggunakan ukuran kertas A5. Sholat tasbih ini berjumlah 4 rakaat, 2 kali salam jika dikerjakan malam hari. Jika dikerjakannya di siang hari, boleh 1 kali salam dan boleh 2 kali salam. Sebagaimana dalam kitab Adhkar, fa in shalla lailan fa ahabbu ilayya ay yusallima fi rak'ataini wa in shalla naharan fa in syaa sallama wa in syaa lam yusallim. Adapun niatnya yaitu usolli sunnat tasbih rak'ataini lillahi ta'ala. Menggunakan bahasa Indonesia pun boleh. Saya niat sholat sunnah tasbih 2 rakaat lillahi ta'ala. Hayang make bahasa Sunda cenah niatna atuh hae wae, ari niat mah bebas make bahasa Jerman, make bahasa naon ge. Yang penting niatnya di dalam hati bersamaan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Adapun surat yang dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah itu bebas, silahkan membaca surat apa saja. Misalnya rakaat pertama setelah membaca Fatihah kemudian membaca surat At-Takasur. Rakaat kedua setelah Fatihah kemudian membaca surat Al-Asr. Rakaat yang ketiga setelah membaca Fatihah kemudian bacakan surat Al-Kafirun. Dan rakaat yang keempat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah membaca surat-surat pendek, lanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 15 kali. Setelah itu kemudian ruku. Di dalam ruku baca seperti biasa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian membaca tasbih 10 kali. Setelah itu i'tidal, kemudian baca Rabbana lakal hamdu, kemudian ditambah dengan membaca tasbih 10 kali. Kemudian sujud. Di dalam sujud seperti biasa membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Setelah itu membaca tasbih 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Setelah membaca Rabbi firli warhamni wajburni dan seterusnya, lanjutkan dengan membaca tasbih 10 kali. Kemudian sujud lagi dan baca bacaan sujud seperti biasa, kemudian bacakan tasbih 10 kali. Kemudian duduk istirahat. Dalam duduk istirahat ini bacalah tasbih 10 kali. Setelah duduk istirahat, lalu berdiri melanjutkan ke rakaat yang kedua dan ulangi seperti tadi. Dan nanti terakhir sewaktu kita tasyahud, bacalah tasbih 10 kali. Membaca tasbih pada saat tasyahud ini boleh dibaca setelah membaca bacaan tasyahud seperti biasa, atau boleh juga membaca tasbihnya sebelum membaca tasyahud. Tasbih yang dibacanya yaitu
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah selesai melaksanakan sholat tasbih, perbanyaklah membaca istighfar dan sholawat. Kemudian diakhiri dengan membaca doa. Doanya boleh membaca doa apa saja, atau membaca doa yang diajarkan oleh Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Nihayatul Jain pada halaman ke-115. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahli taubah wa azma ahli sabri wa wajala ahli khasyah wa talaba ahli rabbah wa ta'abbuda ahli wara wa irfana ahli ilmi hatta akhafak. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjizuni an ma'asika hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqu bihi ridhaka wa hatta unasihaka bit taubah khaufan minka hatta akhlusa lakan nasihata haya'an minka wa hatta atawakkala 'alaika fil umuri kulliha wa hatta akuna uhsina dhanna bika subhana khaliqin nur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terjemahnya sudah saya catat dalam PDF-nya, silahkan di-download, dan saya sarankan sebelum membaca doanya pahami dulu makna doa tersebut, supaya ketika kita berdoa kita betul-betul memahami dan dapat menghayati isi doa tersebut. Dan alangkah baiknya juga ketika kita berdoa dibaca Arabnya sekaligus kita baca juga terjemahnya, agar betul-betul kita bisa merasakan kehusuan dalam berdoa. Nah, itulah tata cara sholat tasbih. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan sholat tasbih ini sesering mungkin sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.